Baik, di segmen kelima, karena pembahasan simpel bagi anomali ternyata direkam cukup panjang, maka dipisah di bagian segmen kelima ini kita membahas uh, lanjutan dari segmen sebelumnya berkaitan dengan estimasi densitas Boge. Jadi kita bisa menunjukkan contohnya untuk estimasi densitas menggunakan metode Nettleton dan Parasnis. Nah, terkait dengan metode Nettleton, ini adalah ilustrasinya. Kalau misalkan kita memiliki topografi dengan variasi seperti ini, kemudian stasiun graviti diukur pada interval yang relatif seragam pada jarak horizontal, sehingga kita punya lokasi titik pengamatan. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, kita akan menentukan densitas dari slab Boge yang akan kita gunakan. Jadi nilai anomali yang akan memberikan korelasi terkecil dalam hal ini secara kuantitatif akan memberikan koefisien korelasi mendekati 0, dengan topografi dianggap sebagai anomali sebenarnya. Jadi korelasinya mendekati 0 dengan topografi. Jadi korelasi antara anomali dan topografi itu mendekati 0. Nah, kita mencari yang seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita menggunakan densitas pengujian, misalkan dicoba densitas 2,4 atau 2400 kg per meter kubik sampai 2800 meter kubik dengan interval 100 kg per meter kubik. Ini 2800 kg per meter kubik. Nah, kurang lebih dari anomali itu akan memberikan profil kurva seperti ini. Untuk 2400, untuk 2500, untuk 2600, untuk 2700, dan untuk 2800. Untuk bentuk anomali yang relatif seperti ini kurang lebih akan berkorelasi cukup kuat dengan topografi. Nah, bentuknya relatif sebanding. Nah, biasanya kalau secara angka mungkin ditunjukkan sekisaran angka, misalkan korelasinya 0,7 misalkan secara kuantitatifnya. Sedangkan kalau misalkan dicoba 2600, ini mendekati 0 karena relatif tidak menunjukkan variasi topografi, misalkan contohnya pada angka 0,01 misalkan. Nah, misalkan dicoba angka 2800, nah ini korelasinya juga kuat tapi negatif berbanding terbalik. Ini misalkan ditunjukkan dengan angka minus 0,5. Nah, dalam hal ini kita memilih yang memberikan korelasi yang relatif kecil dengan koefisien korelasi yang mendekati 0. Nah, biasanya ini cenderung akan berhasil untuk topografi yang relatif homogen, tetapi kalau sudah bervariasi, kita punya lapisan miring seperti ini, ada kemungkinan akan kurang sesuai atau kurang cocok. Nah, secara kuantitatif juga pengembangan biasanya dilakukan langsung, kita mencoba mencari mana koefisien korelasi yang memberikan nilai sama dengan 0. Jadi akan memprediksi nilai rho-nya berapa. Kita coba lihat ilustrasi di slide berikutnya. Nah, di slide ini merupakan lanjutan penjelasan dari slide sebelumnya. Ya, kurang lebih ini ada beberapa bagian yang sudah diteliti oleh mahasiswa tugas akhir tahun 2021 dan mencoba melihat bentuk estimasi densitas dari beberapa metode. Ada metode Nettleton, ada Parasnis, dan dari Rikitake. Nah, secara bentuk persamaan, kalau kita mau singkat bisa ditunjukkan relatif mirip antara ketiga hal ini, yaitu misalkan kita mencoba mencari korelasi terkecil yang mendekati 0, nanti kita akan prediksi rho-nya berapa gitu. Sedangkan untuk Parasnis ini kurang lebih hampir sama, hanya saja menggunakan selisih antara rata-rata anomali Boge dan setiap anomali Boge-nya.
Mungkin nanti kita akan coba perjelas dari persamaan yang ada di sini dari bentuk gradien untuk parasnis. Sedangkan untuk Rikitake ini hampir sama seperti Nataton, tetapi mempertimbangkan perhitungan juga untuk koreksi terrain atau koreksi medan. Nah, ini belum dibahas, nanti dibahas di segmen video selanjutnya. Kalau yang ini biasanya melibatkan untuk koreksi slab bogie. Nah, contoh lainnya misalkan kalau kita menggunakan estimasi parasnis ini lebih mudah kita menggunakan dari persamaan komplit bogie anomali, dan biasanya secara rata-rata daerah penelitian dapat ditentukan estimasinya dari gradien plot ini, plot antara free air anomali dan pengaruh koreksi yang melibatkan densitas. Nah, bentuk ini mungkin yang sudah pernah kita tunjukkan juga untuk persamaan komplit bogie anomali merupakan selisih antara G observasi dengan G teoritis yang melibatkan normal gravity atau theoretical gravity, kemudian free air correction, bogie correction, dan terrain correction. Kalau kita coba sederhanakan, komplit bogie anomali sama dengan free air anomali dikurangi atau dikoreksi bogie correction dan dikoreksi terrain correction. Nah, dari bentuk ini yang menggunakan input densitas itu adalah bogie correction dan terrain correction. Jadi kita coba pisahkan sebagai bentuk seperti ini antara komponen free air anomali dan densitas. Kalau kita mengasumsikan bahwa rho-nya kita coba keluarkan atau kita coba tulis dalam bentuk yang seperti ini, maka kita akan punya bentuk persamaan dengan memindahkan free air anomali di bagian kiri dan komplit bogie anomali di bagian kanan. Jadi kita akan punya semacam bentuk persamaan, yaitu persamaan garis lurus Y sama dengan mx tambah c, di mana Y ini adalah untuk plot nilai free air anomali, sedangkan X ini adalah plot untuk komponen bogie dan terrain correction dengan dibagi densitas atau tanpa densitas begitu, atau densitas 1. Nah, kemudian M ini berhubungan dengan densitas prediksinya, sedangkan C ini adalah intercept untuk nilai CPA dari persamaan garis lurus kita. Nah, dari persamaan garis lurus kalau kita punya banyak titik, misalkan ada 1000 titik pengamatan, kita bisa hitung free air anomalinya dan bisa menghitung bentuk ini dan kita bisa plot. Kemudian kita bisa mendapatkan regresinya sebagaimana persamaannya ditunjukkan sebelumnya dan kita bisa mendapatkan persamaan garis lurus. Nah, estimasi ini adalah angka 3,7 gram per cc. Ini angkanya tentu saja relatif tidak masuk akal, jadi perlu analisis lebih lanjut sebelum menggunakan angka ini atau menggunakan angka yang lain. Biasanya angka ini relatif terlalu besar. Nah, karena angkanya terlalu besar biasanya tidak digunakan dan diperlukan estimasi metode yang lain dan juga bisa digunakan data yang lain. Nah, selanjutnya kita